Lama-lama capek juga bosku. Kita belum nyampe pos 2. Tapi bang, dari pos 1 ke atas sebenarnya belum puncaknya sih. Kemiringan yang sesungguhnya itu nanti baru kerasa di pos 3 ke atas, terutama setelah pos 4 ya. Oh, pos 6 ke atas tuh, mantap. Tapi mungkin karena emang persiapan fisik nggak optimal kali ya. Ini baru belum nyampe pos 2 aja udah lumayan ngos-ngosan nih. Padahal kita dikejar waktu. Sekarang jam 2 kurang 4. Ayo, bisa nyampe pos 3 sebelum maghrib. Ini sekarang jam berapa nih? Setengah 9. Dan kita masih di Depok. Baru mau berangkat ke Gunung Salak ya. Basecamp via Cimahi tujuh Saka. Masih pilih antara kedua itu nih. Saya kira mana yang paling dekat. Jadi emang kita kesiangan tadi niatnya berangkat subuh, tapi ya biasa lah. Berangkat pagi itu sesuatu yang sulit. Semoga aja nggak kesiangan siang banget deh. Perjalanan dari Depok ke Basecamp Salak via Cimelati saya tempuh dalam waktu 2 jam 52 menit. Karena berangkat agak terlambat, saya sampai di Basecamp Salak via Cimelati agak siang. Sesampainya di sana, saya bergegas mengisi perut agar saya kelak punya tenaga untuk mendaki Gunung Salak. Ya sekarang, jadi tadi udah selesai makan ya. Sekarang lagi menuju ke pos Simaksi Basecamp Cimelati. Jadi ini kalau kayak bisa dilihat nih, ini belum nyampe pos Simaksi aja, jalanan udah lumayan nanjak, udah lumayan bikin ngos-ngosan. Ya anggap aja pemanasan deh. Ini kalau ngeliat cuaca kelihatannya agak mendung deh. Tuh, wah gelap banget. Kemungkinan besar sih mungkin di Gunung Salaknya sekarang lagi hujan. Ya moga aja nggak kebagian kena hujan. Lanjut lagi. Simaksnya udah beres, tinggal berangkat. Semoga aja cerah. Ini sudah sampai pertigaan ya. Jadi ini kalau kita ke kanan itu nanti kita ke arah air terjun, jadi itu kayak semacam tempat pariwisata. Jadi karena kita mau naik, ini kita lurus. Ini ada tulisannya puncak 1. Sekarang jam lebih jam 1:30. Mungkin sampai pos 3 maghrib mungkin ya. Karena ya kalau buat yang tenaganya tenaga badak sih, mungkin dari sini ke pos 3 jam nyampe katanya. Saya berhubung saya orang biasa, mungkin 6 jam ya. 6 jam dari sini jam 1:30, berarti mungkin sampai sana ya malam. Tapi semoga aja sebelum maghrib kita udah nyampe. Bisa lihat ya, kita udah masuk trek tanah. Tadi terakhir kita masih jalannya masih makadam, bukan makadam sih, masih jalanan tembok.
Oke guys, ya guys, nih kita udah nyampe apa ya? Gue bingung juga nyebutinnya apa. Ya intinya tanah datar. Dari dulu tiap kesini kita nggak tahu itu sebenarnya pos 1 apa bukan, karena pelangnya nggak ada. Tapi nanti tahu udah pos 2 aja. Kalau di pohon sih, ini nggak tahu siapa yang bikin ya, nggak tahu pihak Taman Nasional atau bukan. Tapi tulisannya pos X. Saya mau aja pos 1. Sekarang jam 2 kurang 13. Berarti dari tadi kita udah jalan sekitar 17 menit ya. Dari percabangan yang mau ke puncak tadi. Kita lanjut. Bismillah, bisa segera nyampe pos 3. Biar bisa cepet bangun tenda, masak. Terus leleh sampai ngeteknya besok. Karena nggak mungkin ya. Kalau mengejar. Sebenarnya pengen sih ada keinginan ngecamp di puncak gitu. Karena nggak tahu kenapa vibe-nya dulu, vibe puncaknya tuh ya mungkin banyak orang yang bilang puncak Salak apa nggak kelihatan apa-apa karena untuk pohon dan sebagainya. Tapi buat gue puncak Salak tuh syahdu, suasana tenang, nggak tuh enak aja gitu hawanya. Dari dulu pengen banget ngecamp di sana, tapi lagi-lagi gagal. Kami juga kayaknya ya cuma di pos 3 aja, sampai teknya baru lanjut besok. Sebagaimana jalur pendakian Salak lainnya, Trek Cimelati menyajikan sensasi pendakian yang seru. Tidak jarang kita perlu sampai menunduk-nunduk agar bisa melintasi pohon tumbang yang merintang di jalur pendakian. Memang menunduk-nunduk selama mendaki itu agak merepotkan, tapi bagi saya itu membuat perjalanan pendakian menjadi semakin seru. Lalu tak terasa pos demi pos pun berganti. Ini karena perasaan senang yang menyelimuti di hati. Ini gue seneng banget sih kalau nyampe sini. Ini kalau ada bonus kayak gini, ini pertanda kita udah mau nyampe pos 2. Lihat aja tuh di depan tuh. Nah, ada kan? Nah, udah nyampe pos 2 ya. Tapi seperti gue bilang, Karena berkejar-kejaran dengan waktu, saya tidak berlama-lama beristirahat di pos 2. Setelah badan dirasa fit, saya langsung menjejakkan kaki melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 terasa syahdu. Sepanjang perjalanan, saya dipayungi oleh rimbunnya vegetasi pepohonan Gunung Salak yang rapat.
menjumpai pendaki lainnya yang naik di hari sebelumnya. Makan bang. Ya bang, makan. Naik kemarin apa naik hari ini bang? Kemarin bang. Oh, berarti hari ini turun ya? Iya. Wah, kirain baru naik bang. Sepi banget bang. Iya, biasa sih ya. Iya. Lagi. Terus salak lagi, hujan lagi. Ada cerita horornya lagi. Iya. Udah mau nyampe besok. Iya, saya juga nanya, di atas ada orang bang. Ada tadi kayaknya masih, tapi udah summit katanya mungkin pulang hari ini. Udah berarti saya sendiri berarti malam ini. Tapi enak sih bang ngadem sumpah. Buat niis, Iya. buat ngadem enak lah ya. Rencana mungkin mau di pos berapa bang? Di sini aja. Oh di sini ya. Karena pikiran saya orang-orang rata-rata ngecamp tuh jarang di puncak. Jarang Susah, kan? jarang Pasti banget, di sini. jarang banget. Apalagi kan mata air ini curam banget. Iya. Dulu katanya sempat dibikin pipa tapi nggak ada ya. Tetap harus yang turun itu ya, yang ke sungai itu ya. Iya. Aduh jauh banget itu Jauh bang. banget itu. Setengah jam kan turun di situ. Terkadang sih. Apalagi kan sekarang udah hujan tuh, otomatis bakal licin. Nanti aja sih. Terima kasih. Udah bawa 2 botol sengaja karena nggak mau nyari penyakit. Gak mau nyari pengalaman dia betul. Sengaja milih pos 3 karena harapannya oh nanti bakal ada pendaki lain yang camp juga. Ternyata tidak ada. Jangan harap. Enaknya mana ya? Itu jalur air kayaknya. Sini kali, tapi nggak rata ya. Oh situ kali ya? Enak. Kalau yang bapak-bapak kemarin sini juga ya? Iya. Ya pas banget tuh di situ. Enggak lah bang, enggak aman lah. Tapi enak nih, maksudnya rata gitu. Seruan airnya juga. Oh ini nih bekas ngelipet. Iya. Usai berbincang cukup lama, kawan yang baru saya jumpai ini, Syahrul, membantu saya mendirikan tenda dan juga flysheet. Lantaran dibantu oleh teman, pekerjaan mendirikan tenda dan juga flysheet menjadi terasa jauh lebih mudah. Tak lama setelah itu, Syahrul dan kawan-kawannya pun bergegas pulang duluan turun ke bawah di hari itu. Lantas, kini hanya tinggal saya yang menetap di pos 3 dan bermalam di sini. Ini saya saya lagi masak nasi. Jadi nanti sengaja masaknya lebih cepat. Jadi nanti nasinya buru-buru jadi. Nanti kalau udah nasinya jadi, udah bisa masak lauk, ya udah perut dah kenyang, sholat selesai. Nanti paling tinggal ngopi-ngopi, terus istirahat buat besok summit. Sambil nunggu tiduran dulu kali ya. Oh lihat, cozy banget kan. Gini ya kira-kira room tournya. Nggak bisa dilihat. Agak lega karena sebenarnya ini tenda kapasitasnya 4. Dulu beli yang kapasitas 4 karena dulu pede, optimis. Kayaknya kalau beli tenda kapasitas 4 nanti pasti ada aja deh orang yang bisa diajak naik gunung bareng. Tapi ternyata tidak semudah itu ya. Ya gitu-gitunya untuk kapasitas 4 makainya sendiri. Ini jadi ada banyak space luas banget nih yang kosong. Bisa buat nyimpen barang gitu. Selamat pagi kawan-kawan. Ini sekarang sekitar jam 6:30 dan kayaknya sampai sekarang ini kita masih jadi satu-satunya orang yang lagi menaiki Gunung Salak ya. Sejauh ini belum ada kelihatan tanda-tanda ada pendaki lain. Tapi wajar sih sebenarnya. Karena kemarin ngobrol sama petugas Posimaksinya, katanya memang di hari itu kemarin maksudnya itu baru saya doang tuh pendaki yang naik.
Tapi sih kayaknya mungkin nanti kalau udah agak siangan bakal ada pendaki lain ya, karena kan sekarang weekend biasanya ya walaupun tetap nggak sebanyak kalau dibanding jumlah pendaki gunung-gunung lainnya, tapi biasanya kalau weekend ada aja sih yang naik sih, mungkin kadang 5-10 orang. Kemungkinan nanti pas kita turun papasan ya. Sekarang kita lagi masak bubur dulu, sengaja bikin yang simpel-simpel aja. Sama habis ini mungkin mau bikin ya mungkin kopi lah buat sekedar ngangetin perut. Begitu perut terisi, nanti rencananya mau langsung summit attack. Sekarang jam 7:30 kurang ya, persisnya jam 7.20. Ya emang nggak terlalu pagi sini kita berangkat summit, tapi juga nggak terlalu kesiangan lah. Ini kita kan kondisi berangkat barang bawaan ringan nih, backpack aja. Alhamdulillah cuaca juga cerah, jadi enak nih summitnya. Semoga aja cerah terus sampai siang. Tadi sebelum kita naik, gue sempat lihat tadi ada satu pendaki trail runner ya, kayaknya TikTok. Bener dugaan gue, kalau hari Sabtu pasti ada aja yang naik, walaupun jumlahnya mungkin gak sebanyak jumlah pendaki di gunung-gunung lain. Tadi gue lihat dia lewat tenda gue tuh jam 7. Tahu tuh dia berangkat dari bawah jam berapa tuh? Apa emang ngebut banget ya? Trail runner emang beda, yang perginya terbatas. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 sangat panjang, tapi sekaligus juga paling menyenangkan. Karena sepanjang perjalanan kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang sangat cantik. Gak percaya? Saksikan aja cuplikan video kami.
Di sepanjang perjalanan dari pos 3 menuju pos 4, pohon tumbang masih kerap dijumpai. Jadi, siap-siap aja untuk menunduk dan memanjat-manjat. Sekarang jam 8:09. Alhamdulillah sampai juga ya di pos 4. Kelihatan gak teh? Kelihatan ya posnya. Tadi kita berangkat jam setengah 8-an. Ya setengah 8 kurang 10. Berarti kurang lebih perjalanan dari pos 3 ke pos 4 tadi kita tempuh selama 49 menit ya kurang lebih. Ini kalau kita lihat di peta. Ini ya. Ini kita di sini nih, di pos 4 nih, yang ada tanda biru. Tadi kita dari sini. Nah, ini perjalanan dari pos 3 ke pos 4 tuh termasuk yang paling panjang ya, sini ke sini. Dan dari sebenarnya dari base camp ke pos 1 atau pos 2 ke pos 2, pos 1 ke pos 2 itu juga sebenarnya jaraknya lumayan panjang, cuma kalau di sana kemiringannya elevasinya belum separah pos 3 ke pos 4 nih. Jadi mungkin saya dibilang ini salah satu yang terberat ya, pos 3 ke pos 4. Sebenarnya yang lebih berat, ntar nanti dari pos 6 ke puncak itu, wah kemiringannya lebih tambah lagi. Tapi sebenarnya jaraknya udah deket tuh. Ini ke sini. Lumayan lah ya. Ya naiknya tadi emang agak gerusa-gerusu. Karena emang target kalau bisa pulang pengen masih ketemu sore ya, nggak pengen pulang ketemu malam. Karena masih pengen leleh, kebetulan besok saya kerja, jadi pengennya mah nyampe rumah tuh masih ada waktu buat Netflix gitu, nonton YouTube. Oke lah, kita lanjut lagi ke pos 5 biar waktunya nggak terlalu kebuang banyak.
Sekarang jam 8:27. Nih. Tadi kita jalan jam 8:09 dari pos 4. Berarti aduh, saking capeknya nggak bisa ngitung. 18 menit perjalanan dari sini nih. Dari pos 4 ke tempat kita sekarang sini yang ada tanda biru. Pos 5. Ini pos 5 ke pos 6 dikit. Jaraknya agak dekat. Tapi nanti bakal berat di pos 6 ke puncak. Naiknya agak buru-buru ya, karena ngeliat cuaca kok mulai mendung lagi. Ini perjalanan pendakian salah kalau turun hujan itu wah ripuh. Ini jalur-jalur ini nih meledak jadi jalur air semua, jadi sungai. Kalau udah kayak gitu, wah kalian bisa makan waktu jauh lebih lama dari seharusnya ya. Malah bisa lebih lama dari waktu nanti pas turun nanti. Jadi kita usahain kita udah turun sebelum hujan. Kita udah nyampe pos 6. Alhamdulillah ya. Sekarang pelang kita begitu doang. Dulu sih menurut gue pelangnya masih agak bagus. Mata tuh pelang yang dulu kemarin. Sekarang kita di jam 8:36. Tadi kita berangkat dari pos 5 jam berapa ya? 8:09 ya? Kalau nggak salah. Berarti aduh, nggak bisa mikir. 27 menit kita dari pos 5 ke pos 6. Nah sekarang kita, nah sebenarnya dari sini nih, ini perjalanan pendakian Salaknya sebenarnya itu dimulai dari sini. Di sini tuh nanti terutama pas sudah mendekati puncak ya, itu medannya jadi wah jauh lebih terjal lagi. Semoga aja lancar, aman, dan kita bisa nggak molor nyari puncaknya biar bisa cepet-cepet pulang sebelum cuaca berubah saat hari masih terang. Itu goal utamanya, pulang ke rumah dalam keadaan selamat dan nyaman sentosa. Bismillahirrahmanirrahim. Halo kawan, jumpa lagi dengan saya. Sekarang udah jam
9.11 ya. 9.11. Ini nih. Jam 9:11. Dan ini kita udah mau nyampe di puncak. Nih, lihat nih. Masih ada kan? Ayo. Nah, cerah juga. Lihat nih. Asik banget ya. Kebayang kalau lagi cuaca lagi hujan. Ini nih. Langsung jadi mendadak jadi aliran air, jadi sungai dadakan gitu. Dan alirnya deres banget. Jadi bener kayak manjat sungai atau nurunin sungai kalau lagi perjalanan turun. Tapi alhamdulillah kita lagi dapet cerah, dikasih cerah ya. Cuma memang ini masih ada sisa-sisa hujan semalam. Nah sebenarnya basically salah kalau hujan nggak hujan, tanahnya selalu basah sih. Karena dia vegetasi rapuh dan emang hutan lebat tropis ya. Tipikal khas hutan hujan tropis. Lagi cerah juga tuh. Sesampainya di puncak Gunung Salak, saya menjumpai beberapa pendaki yang menaiki Gunung Salak melalui jalur yang berbeda, yaitu jalur Cidahu. Bisa menjumpai pendaki lain setelah sehari semalam sendirian, rasa senangnya bukan main. Lantas, kami pun mengobrolkan banyak hal, mulai dari kondisi terkini trek pendakian, apa yang memotivasi mereka untuk berkegiatan di alam, apa alasan mereka memilih Gunung Salak untuk melakukan kegiatan pendakian, dan masih banyak lagi. Setelah ngobrol ngalor ngidul selama beberapa lama, mereka pun pamit untuk turun duluan, agar sampai bawah tidak kemalaman katanya. Ini di sini ada salah satu berembun nih. Di sini ada satu tempat favorit gue ya. Menurut gue tempatnya sangat banget. Dari dulu sebenarnya pengen ada keinginan buat ngecamp di situ tapi susah ya. Karena perjalanan ke sini benar-benar berat dan makan waktu, jadi akhirnya ngecamp itu selalu di bawah. Sekarang ya kita coba sambangin aja ya. Lihat-lihat sebentar.
di sini adalah lahan datar. Suasana datar, enak buat masak makanan, camp, santai. Terus kanan kiri juga ada pohon. Jadi kalau misalkan nanti malam lagi tidur terus macemnya, nggak terlalu khawatir ada angin tendanya karena ada penyangga alami. Jadi memang sebenarnya itu juga hadir dengan resiko ya. Ini kalau kita lihat pohonnya itu udah sebagian ada pohon-pohon yang udah kering kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau cuaca lagi buruk itu agak rawan tuh, bisa tiba-tiba roboh dan nimpa pendaki. Agak ngeri juga sih sebenarnya. Jadi bang sekali enak. Sana turun ke sana itu turun lewat jalur Cidahu. Ini jalur kesukaan gua dulu. Kita istirahat dulu bentar ya. Terus kita langsung turun lagi, terus ke tenda, terus balik kembali ke peradaban. Jadi gini ya, resiko solo hiking, manjak-manjak sendiri, istirahat sendiri, makan sendiri, sedih lah, pahit. Tapi seru. Waktu perjalanan, itinerary segala macam kita yang atur sendiri, kita yang bisa ngukur kapan harus istirahat, kapan harus lanjut, terus lebih syahdu juga. Buat gue Gunung Salak ini spesial ya, punya tempat khusus di hati saya. Karena dulu kebetulan gunung pertama yang saya daki itu Gunung Salak, dulu lewat Cidahu dari situ tuh. Dulu, dan ini tempat ini berkesan banget, nostalgic banget karena dulu, wah bayangin lah perasaan pertama kali naik ke gunung terus nyampe begitu nyari puncak tuh kan rasanya, wah ternyata saya juga bisa menaklukkan diri sendiri dan bisa sampai ke puncak. Kayak ada rasa nggak percaya gitu, hal yang dulu dirasa nggak mungkin. Lalu di sini nih saya sama teman saya istirahat, kita makan Indomie, langsung buka kompor masak di sini. Dan karena waktu itu lupa bawa sumpit atau alat makan, jadi akhirnya kita seadanya, kita jari ranting terus rantingnya dijadiin sumpit gitu ya. Seru banget. Sekarang udah jam 9:30 ya, kurang lebih kita udah belum setengah jam sih ya, mungkin 20 menit di sini. Cuma kayak kita perlu buru-buru turun karena kalau dilihat cuaca udah mulai agak mendung-mendung sendu. Jadi kayaknya udah kita langsung turun aja deh, karena aduh. Karena kita juga masih nyimpen tenda di pos 3 ya. Nanti turun mesti beres-beres tenda dulu, lipat flysheet segala macem, sama mungkin makan masak nasi atau mie. Ya nasi deh sebelum turun biar ada energi. Lihat. Oke, kita turun sekarang. Sabtu pagi menjelang siang, Gunung Salak via Cimlati mulai ramai dipenuhi oleh pendaki, terutama mereka yang naik turun alias tektok di hari yang sama. Lama bener. Bertiga aja bang? Bertiga, ada sih teman di bawah. Oh, Jauh tapi. dari bawah jam berapa tadi? Jam 7. Jam 7. Oh, subscribe ya. Like, comment, like, subscribe. Jadi malu. Sendiri aja bang. Iya bang. Bapak temenin. Hah? Ayo bang, temenin bang. Turun lagi dia. Naik Ya, dong. turun lagi bang.
Hati Bang ya. Tapi dari sekian banyak pendaki yang saya temui, yang paling menarik adalah pelari trail run asal Bandung ini. Yang tadi. Dia naik turun Jadi, Gunung lari Salak mau 2 berapa kali putaran? dalam Mau 3 1 hari. Heran. Rombongan dari Bandung. Ya. Ultra Trail Run Rinjani kemarin ikut? Enggak sih. Jauh ya. Ya masih banyak ini belum ini Itu juga belum matang persiapannya. belum beli tiket pesawat dulu, cuti Iya, itu. dulu. Iya, itu. Cuti itu susah tuh, seminggu lah minimal. Abang kemarin nih ngecamp di sini sendiri. Ya, kepaksa Bang. Ada tadi saya dari tadi nggak ada tenda, cuman abang doang tadi. Emang pas waktu saya naik kemarin gak ada yang naik lagi satu-satunya. Dari mana abang? Dari Depok. Oh dari Depok. Iya, iya. Usai mengobrol sejenak, kami pun bertukar nomor telepon. Tujuannya agar nanti kami bisa janjian untuk melakukan pendakian di masa mendatang. Ya. Yuk, Jadi Bang. ya bang, salam Ya. kenal ya. Iya, Bang siapa tadi namanya? Bang Ogom. Bang Ogom, siap. Itu kok Bang. Gas. Matang sempurna ya. Tanak matang sempurna. Nasi udah jadi, sekarang kita tinggal goreng-goreng. Tim gabung males, tim gabung ribet, tim males. Masaknya pakai instan aja. Pada Sabtu siang, pos 3 mulai ramai dihuni oleh pendaki yang baru naik di hari itu. Beberapa tenda juga mulai terlihat didirikan di area ini. Udah keburu serang. Sebenarnya udah dikit lagi nih, 5 menit lagi nih. Enggak lah. Saya mau pulang aja. Jujur aja, suasana kebersamaan yang muncul dengan semakin banyaknya pendaki yang datang membuat saya ingin menunda perjalanan pulang. Wah, itu kan saya duluan kalau gitu. Pamit dulu, tuh. Semua ketemu di gunung-gunung lain. Iya, iya, semoga Rinjaninya sukses. Salam aja buat yang di dalam. Ya, Tapi tentu saya harus pulang karena ada banyak tanggung jawab yang harus saya kerjakan di rumah. duluan. Iya. Pamit besok. Berapa orang, Pak? 5. Sekeluarga berarti. Istri oke-oke aja tuh, Pak. Belum. Lagi gak ikut. Tapi perizinan aman lah ya, Polda. Aman. Tuh, Gimana ya? Nitip. kakak-kakak saya duluan ya karena Oke, ujungnya oke. saya kesusu juga sama kalian. Mantap. Ini tadi yang ngecamp sendiri. Betul. Tenda. Ini Yang di 3, pos 3. Iya. Camp sendiri kemarin ya. Hebat. Hai. Lah. Mampir ya ke Gunung Layang ya. Bang Layan. Ya, Gunung-gunung Bandung ya. kabarin ya. Jadikan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan menemani saya mendaki meski secara virtual. Semoga nanti kita bisa mendaki bersama lagi kapan waktu.